Moti. Sibuk. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat sekalian. Bersyukur pada malam hari ini kita dikumpulkan lagi di tempat ini, di rumah Tuhan yang kudus ini. Kita akan beribadah, kita akan bersekutu dalam doa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak. Bapa Surgawi, kami datang saat ini di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang membawa diri kami untuk datang beribadah bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan memulaikan ibadah doa kami pada malam hari ini. Biar kiranya Tuhan, Engkaulah yang telah mengundang kami, berkenan atas kehadiran kami di tempat ini ya Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Berkati kami yang saat ini ada di tempat ini, maupun ya Tuhan, saudara-saudara kami yang mungkin masih di dalam perjalanan, sertailah mereka agar supaya mereka boleh ditibakan di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Berkati juga ya Tuhan bagi mereka yang belum bisa berkesempatan untuk turut hadir di tempat ini. Sekiranya mereka mempunyai halangan-halangan ya Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau turut melihat, agar supaya Tuhan di waktu yang akan datang, mereka bisa hadir di tempat ini, berkumpul bersama-sama kami ya Tuhan, dalam ibadah kebaktian doa kami ya Bapa. Saat ini kami mau menyerahkan ibadah kami ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah kita membuka kebaktian doa pada malam hari ini. Kita menaikkan satu pujian, kita menyanyikan dengan bersyukur, kita menyanyikan dengan riang. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat sekalian, saat ini saya akan memberikan kesempatan, mungkin ada di antara jemaat yang ingin memberikan suatu kesaksian atau pujian. Ada Bu Susan, Pak Badi. Adakah?
Iya, yang baru pulang ini. Hah? Ya. Sebelumnya kami mengucap syukur yang luar biasa untuk Tuhan yang tiada henti-hentinya. Kami tidak tahu terjadi seperti ini. Ferdian mau merit, tadinya meritnya mau di Bali, saya pikir di Indonesia. Ternyata dia bilang, "Pak, mau merit Pak, tapi di sono." "Di mana?" Saya bilang, "Di sono ini saya pikir di Jakarta, di Indonesia." Ternyata, waduh, kamu nggak salah. Ya, sudah tekad Pak, berdua. Saya pikir juga di sono kan tidak ada, ya mungkin adalah saudara-saudara jauh. Jadi saya pikir udahlah, saya berdoa tiap saya ikut persekutuan doa, saya minta biar Tuhan yang buka jalan. Saya berserah seluruh keluarga, seluruh keinian kita menyerahkan pada Tuhan. Ternyata Tuhan begitu baik. Saya sampai di sono pun saya bertemu dengan gereja JKY itu, nggak tahu orangnya luar biasa baik. Saya pikir kan saya juga belum begitu tahu, dan kehidupan di sono kan beda Pak ya, betul nggak semua ya? Saya pikir, waduh, repot juga nih. Mau ngias kembang pun, wah luar biasa. Bisa Tuhan kasih ketemu orang yang begitu luar biasa Pak. Atau Ibu, ketemu ininya apa, yang pernah dagang sama Ci Inge. Dia bantu luar biasa. Ngiasin kembang. Terus dia bilang, "Kamu kenal kan anaknya?" Itu pun tadinya kita nggak ini, karena sudah perkenalan, jadi Tuhan kasih yang luar biasa untuk segala sesuatunya yang kita perlukan. Wah, lancar. Saya pikir juga itulah, kalau kita bersandar kepada Tuhan, suatu apapun yang mustahil pasti bisa berjalan dengan baik. Kalau menurut kita, wah, kekhawatiran itu banyak sekali. Dari saya pergi luar biasa, udah mikirin cucu lagi 2, mau ditinggalin dulu anak, ini cucu 2 yang tiap hari dari kecil sampai umur 18, dia sih enjoy, dia menekat, dia bilang enjoy, saya akan bebas dari engkong. Gak ada yang suruh makan pisang lagi, gak ada yang suruh makan apa lagi, saya di sana bisa. Ternyata luar biasa. Saya lihat juga dia, si ini bisa beli buah, dia beli buahnya waktu diskon lagi. Saya makanya bilang, "Kong, saya beli." Engkongnya kan lalu beli juga waktu diskon gitu. Di sana dia beli yang diskon. Beli pisang waktu diskon, mahal. Dia bilang, "Kalau saya beli, Kong, engkong beli sekilo berapa, Kong?" Saya bilang, "Kalau setandan," saya bilang, "waduh, saya beli sedikit aja mahal, Kong." Ya nggak apa-apa. Iya. Ya, itulah yang saya bisa bagikan, yang tadinya saya juga nggak yakin apapun
bisa berjalan. Yang luar biasa Tuhan pimpin. Itulah kita lalu bersandar pada Tuhan. Semua sesuatu kekhawatiran ataupun itu. Cuman satu aja yang belum bisa. Cuma cucu nih belum bisa. Saya kadang-kadang masih bisa nangis nih. Itu yang kadang-kadang saya juga bingung. Apa saya cengeng? Masa kalah sama cucu? Sampai dia telepon, Kong sehat-sehat ya. Kan terakhir saya udah kerokin Kong. Waktu mau pulang dia kerokin saya tuh. Si Kenny. Dan minta dukungan doa juga untuk Kenny Kesha untuk studinya. Ya Tuhan juga kasih lancar. Dia bisa dibantu sama izinnya, bisa secepat mungkin dia bisa. Tapi kira-kira Januari dia baru kuliah sih. Itulah kesaksian saya yang luar biasa, yang tidak bisa saya ungkapkan. Kadang-kadang mau ungkapkan, tadi juga udah duduk nggak jadi ya. Tapi hati gebuk-gebuk juga, wah kita keinian Tuhan ini kita mesti nyatakan. Benar yang luar biasa. Itulah. Terima kasih. Terima kasih Pak Pardi, suatu kesaksian yang luar biasa. Kami pun di sini turut berbahagia. Saya juga menonton videonya. Saya kadang ada yang saya cepet-cepetin. Saya pengen lihat Pak Pardi. Gimana ini dia pas acara ucapan terima kasih ke orang tua tuh paling menarik itu saya lihat. Kami juga di sini turut bersyukur karena Pak Pardi, keluarga Pak Pardi juga adalah bagian dari keluarga kami. Kami pun bersyukur. Suatu kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu, karena semua itu adalah berkat pertolongan Tuhan, seperti kesaksian Pak Pardi bahwa segala kecemasannya, segala khawatirnya diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang membukakan jalan. Seperti lagu ini yang akan kita nyanyikan, bahwa segala perkara kita serahkan hanya kepada Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah memeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Seperti syair lagu ini, bila Tuhan yang membuka pintu, maka tak ada satupun yang dapat menutup
menutupnya. Bila Tuhan yang mengangkat kita, tiada yang dapat merendahkan kita. Itu adalah kuasa, itu adalah hak dari Tuhan yang akan membela kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebentar lagi kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Biar kiranya apa yang nanti akan kita doakan, apa yang nanti akan kita dengarkan dan renungkan, yang akan kita pelajari, biar kiranya Tuhan berkenan akan apa yang akan kita lakukan sebentar. Biar kiranya Tuhanlah yang ada di tengah-tengah kita. Biar kiranya Dia yang bersama-sama dengan kita saat ini mendengarkan doa kita. Marilah kita menaikkan satu pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa korbanmu. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Terima kasih Bu Mary, Bu Diana, Pak Andi untuk layanan yang telah diberikan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat malam. Saya berharap minggu pada waktu datang kebaktian, ajak kawan-kawan hadir dalam baktian doa. Saudara ya, masing-masing ajak satu ya. Kita lihat ajakan kita berhasil atau tidak. Waktu pandemi sedang ketat-ketatnya, banyak yang bilang, kapan bisa kebaktian? Kapan bisa kebaktian doa? Begitu mulai
malas datang ya. Nah, undang mereka datang, saudara sekalian. Oke, baik, mari kita naikkan doa-doa kita terlebih dahulu saudara. Setelah itu kita akan belajar sedikit dari firman Tuhan. Eh, ada banyak hal di dunia ini yang sedang terjadi saudara sekalian. Mari kita berdoa. Baru-baru ini saudara ada satu berita yang agak mengejutkan, yaitu sengketa Pulau Pasir. Adanya di NTT ya, dekat dengan Australia. Nah, pulau itu selama ini memang diklaim milik Indonesia, tapi sekarang menjadi bersengketa. Yang agak mengerikan adalah ada berita resmi mengatakan Inggris mulai mengerahkan kapal selam bertenaga nuklir. Inggris dari Eropa udah ke Australia, saudara sekalian, untuk memberikan provokasi dalam hal ini ya. Mari kita berdoa agar situasi ini bisa di-handle dengan baik ya. Indonesia sudah pernah kehilangan 2 pulau ya, waktu sengketa dengan Malaysia. Ya, jangan sampai Indonesia diprovokasi dan kalah lagi ya, di zaman Habibie waktu itu kan ya. Nah saudara, ini tentu menjadi tidak baik ya. Entah apa yang sedang terjadi, apakah Indonesia selama ini dirasakan akrab dengan Cina ya. Saya tidak tahu apakah ada faktor konstelasi politik internasional seperti itu. Tapi ini menjadi berita yang tidak baik tentu saja ya. Sementara pada 2 tahun yang lampau pun Cina sendiri pernah mengklaim Kepulauan Natuna ya. Nah itu juga jadi masalah sebetulnya. Mari kita doakan agar sengketa ini bisa diselesaikan dengan baik, tidak menimbulkan ketegangan yang berlanjut ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berdoa sekarang untuk berbagai peristiwa di dalam negeri kami, terutama berkaitan dengan sengketa yang sedang terjadi antara Indonesia dan Australia sehubungan dengan keberadaan Pulau Pasir yang menjadi sengketa sekarang ini. Bapa, kami berdoa kiranya dunia internasional tidak ambil bagian memperkeruh suasana. Kami berdoa kiranya pemerintahan ini bisa berlaku bijaksana menghadapi provokasi, menghadapi klaim dan sebagainya. Biarlah negara ini boleh dihargai juga oleh negara lain ya Bapak. Kami berdoa kiranya kondisi ini bisa diselesaikan secara diplomatik dengan baik. Biarlah Indonesia bisa menunjukkan klaim yang terbaik, menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas pulau ini Bapak. Kami berdoa kiranya bangsa-bangsa lain Eropa, terutama Inggris yang telah mengambil bagian, mulai campur tangan, kiranya Tuhan juga menolong agar kondisi ini dapat diredah dengan baik ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan pergumulan ini dalam tangan Yesus Tuhan. Amin. Yang kedua, mari kita juga berdoa untuk pandemi yang sudah berminggu-minggu kita absen melupakan dan tidak mendoakannya secara khusus dalam kebaktian doa. Hari-hari ini adalah mulai tegang lagi saudara sekalian ya. Indonesia masuk 10 besar, nomor 9 tepatnya. Nomor 1 Jepang, varian baru ya. Nomor 2 Korea Selatan, nomor 3 Taiwan, nomor 4 Prancis, nomor 5 itu Amerika Serikat, nomor 6 Brasil, nomor 7 Singapura, Pak Bonliao. Nomor 8 Rusia, nomor 9 Indonesia, nomor 10 Hong Kong. Mayoritas ada di Asia, termasuk Indonesia. Hari ini diperkirakan ada berapa? 3.000-an ya, 3.800 yang kena, ada 37 yang meninggal. Di Singapura setiap hari 10 orang yang meninggal. Indonesia rata-rata 20 orang yang meninggal. Nah, memang varian ini dikatakan tidak terlalu berbahaya, tidak seperti yang lalu-lalu, tetapi penyebarannya jauh lebih cepat lagi katanya ya. Dan dia bisa menyerang imun yang ada dalam tubuh kita ya. Jadi vaksin kita sepertinya udah jebol ya. Tapi untungnya adalah kalau kita terpapar pun vaksin itu juga menolong kita untuk tidak menjadi serius
terkena COVID ini. Mari kita berdoa untuk varian XBB ini, saudara sekalian. Ya, mari kita berdoa. Bapa, sekarang kami juga berdoa lagi untuk pandemi yang belum sepenuhnya selesai, di mana masyarakat mulai merasa lega, akhirnya menjadi kendor di dalam menjalankan protokol. Dan Indonesia sekarang per hari ini masuk 10 besar di dunia, nomor 9. Kami berdoa kiranya belas kasihan-Mu Bapa turun untuk dunia ini. Belas kasihan-Mu turun untuk negeri ini. Hari ini 4.707 orang dinyatakan positif. Belum lagi sebagian besar tentu saja tidak lagi mengikut tes pemeriksaan COVID karena dianggap menjadi flu biasa. Yang jadi persoalan adalah penyebaran menjadi semakin berlarut-larut. Tuhan, Kau menolong agar varian yang baru ini pun segera bisa diatasi dengan baik, sehingga tidak menjadi momok, tidak menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Terima kasih Bapa, kami berdoa memohon dalam Kristus Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dalam beberapa waktu terakhir ini ada beberapa peristiwa kemanusiaan yang cukup menghebohkan ya. Seperti kerusuhan sepak bola, 130-an orang meninggal saudara sekalian. Baru-baru ini di Korea Selatan ya, 100 berapa? 50-an ya. 150 orang mati sekejap ya, mati keinjak-injak. Seperti stadion sana ya. Dan di India lagi ada jembatan yang runtuh. Berapa yang mati? 100 lebih juga ya. Banyak ya kejadian seperti ini. Mari kita berdoa. Entah kenapa ya manusia kok suka ngumpul acara-acara seperti itu ya. Apa karena hampir 3 tahun ini di karantina ya, begitu bebas. Matinya begitu mengenaskan ya, mati keinjak, mati kecelakaan seperti ini. Terutama Indonesia kita tahu ini ada unsur kepolisian yang salah menjalankan prosedur, juga berkaitan dengan stadion ya. Hampir semua stadion di Indonesia katanya tidak memenuhi standar FIFA, pintunya kecil. Termasuk stadion yang ada di Ancol itu ya, BMW itu nggak bisa dipakai itu Pak. Karena setelah diperiksa, wah itu bahaya sekali katanya. Parkirnya tidak memadai, pintunya kecil dan sebagainya. Kalau terjadi kerusuhan maka korbannya itu bisa sangat dahsyat. Maka nggak bisa dipakai buat pertandingan untuk kompetisi. Ya, paling untuk sembahyang aja kelihatannya ya. Lama-lama jadi masjid malah mungkin ya. Semoga enggak. Oke, mari kita berdoa agar masyarakat waspada di dalam mengikuti event-event ya. Kita juga kalau ada kesempatan ya kumpul ramai-ramai seperti itu patut waspada, jangan sampai bencana seperti itu terjadi lagi. Bapak, sekarang kami mau berdoa untuk berbagai peristiwa kemanusiaan yang menimbulkan korban yang begitu banyak. Malang, Korea, India, dan juga tempat-tempat yang lain. Tuhan berbelas kasihanlah kepada manusia yang haus dengan hiburan, yang mengikuti berbagai acara dengan maksud untuk mendapatkan kesenangan tapi berubah menjadi bencana yang mengerikan. Tuhan tolong ya Bapak agar penyelenggara acara bisa mengatur, mengelola manajemen dengan baik sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi menjadi pelajaran berharga. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh lakukan, apa yang perlu diantisipasi sehingga tidak menjadi sesuatu yang merugikan dan bahkan mengambil nyawa begitu banyak orang. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa permohonan kami. Amin. Mari kita juga berdoa untuk peristiwa yang terjadi di Indonesia. Ada banyak sekali anak-anak balita, anak-anak ya, yang kehilangan nyawa karena penyakit ginjal akut yang disinyalir itu adalah karena campuran sirup di dalam obat
cair yang melebihi ambang batas ya, sehingga ginjal anak-anak itu tersumbat. Ada anak yang tiap 4 jam harus cuci darahnya. Bayangkan tiap 4 jam ya yang bertahan ya, dan banyak yang akhirnya tidak bertahan ya. Kita berdoa agar kondisi ini bisa ditangani dengan baik sehingga anak-anak yang masih sakit dapat ditolong ya. Jangan lupa kita juga doakan anak Pak David ya. Mereka tidak ingin diumumkan di WA grup kita, tapi kita doakan di tempat ini saja. Anak ini terjatuh, lalu setelah diperiksa demam nggak ada masalah, tapi belakangan itu buang-buang air dan buang darah juga kan ya. Nah itu dia. Nah rupanya usus besarnya ada masalah, ada infeksi itu kan ya. Hari Senin kami datang siang-siang, kamarnya kosong ya. Tanya ke suster, ternyata ada di ruang radiologi kan ya. Jadi kami tunggu kira-kira setengah jam. Aduh ngilu sekali ya. Anak itu teriak-teriak sakitan ya. Kemarin malam kami sampai sana, senang juga nih karena satpamnya cek dulu ya, dia ke bawah daftar namanya. Oh udah pulang ini. Udah pulang ya, udah kita pulang aja kan ya. Jadi kami pun turunlah pulang, keluar macet sekali ya. Ibu Lydia kasih tahu udah pulang ya kan ya. Belum, kami masih sini katanya. Wah, kami udah pulang. Pas ada putaran nih, saya putar lagi, macet lagi sampai sana. Nah, saudara, ya pas bertemu dengan dokter juga, anak itu teriak-teriak, nangis-nangis ya. Nah, Ibu Lydia malam ini tidak hadir karena coba aplusan sama Ibu Sherlita yang sudah seminggu nggak pulang-pulang ke rumah ya. Jadi hari ini Ibu Lydia dari pagi ada di sana menemani anak itu nangis seharian katanya ya karena sakit. Kita doakan ya, anak ini masih kecil sekali, udah bisa ngomong, dia bisa menyampaikan keluhan sakitnya ya. Kita dengar itu ngilu sekali hati kita dengarnya saudara. Mari kita berdoa ya. Di luar itu masih banyak anak-anak yang sakit ginjal akut itu. Nah sekarang kita juga doakan Gina agar ditolong oleh Tuhan Yesus ya. Mari kita berdoa. Bapak, sekarang kami mau berdoa untuk penyakit yang melanda banyak sekali anak balita di Indonesia, termasuk sebuah negara di luar sana juga mendapat penyakit yang sama sehubungan dengan percampuran bahan kimia yang tidak pas, sehingga begitu banyak anak yang bermasalah di bagian ginjalnya dan tidak sedikit yang akhirnya meninggal. Tuhan menolong agar pemerintah kami, Departemen Kesehatan, bisa mengantisipasi dengan baik dan menyembuhkan anak-anak yang sedang sakit. Secara khusus malam ini kami berdoa untuk Gina yang lemah tubuhnya setelah jatuh dan ada infeksi di usus besar. Tuhan berbelas kasihan padanya, diberikanlah kekuatan. Tuhan boleh memberikan hikmat kepada dokter, perawat untuk memberikan terapi yang baik. Tuhan berkati Pak David yang masih ada di offshore di tempat pekerjaan. Tuhan berkati kondisi Ibu Sherlita, beberapa anak yang ditinggalkan beberapa hari ini. Tuhan berikan damai sukacitamu kepada keluarga yang sedang bergumul ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan pergumulan ini, mohon Tuhan yang berbelas kasihan. Dengarkan kami Bapa, kami berdoa bersyukur di dalam Kristus Tuhan. Amin. Saudara, satu hal yang kita patut syukuri untuk Indonesia adalah beberapa hari yang lalu ada berita bahwa Indonesia masuk dalam negara 10 besar ekonomi terbesar di dunia. Keren ya? Baru kali ini saudara, Indonesia masuk dalam 10 besar ekonomi di dunia. Nomor 1 itu Cina, ini berdasarkan GDP ya. Nomor 2 Amerika Serikat, ketiga India, keempat Jepang, 5 Jerman, keenam Rusia, ketujuh Indonesia. Keren. Setelah itu baru Brasil, Inggris, 10 Prancis. Kita syukuri agar pemerintah kita bisa
mengatur ekonomi dengan baik ya. Jangan lupa tahun lalu kita sempat masuk resesi karena apa? Selama 3 bulan ya, itu minus pertumbuhannya. Nah, setiap negara kalau sudah 3 semester masuk di dalam pertumbuhan negatif itu masuk resesi. Nah, kita beruntung cepat recovery dan sekarang malah pendapatan kita ya, GDP kita sangat tinggi. Indonesia punya ekonomi adalah 4,02 triliun dolar, saudara sekalian. Nah, ini sangat besar. Nah, kita syukuri agar pemerintah ini bisa mengatur ekonomi dengan baik. Diperkirakan tahun depan ada masa yang sulit. Nah, kita berdoa biar prediksi itu tidak terjadi ya. Berapa negara sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit ya, termasuk Australia, betul ya. Australia inflasinya juga sangat-sangat tinggi sekarang ini. Berapa negara besar sedang payah-payahnya. Nah, kita berdoa agar Indonesia tetap dalam kondisi yang baik secara ekonomi. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, sekarang kami bersyukur untuk kondisi ekonomi Indonesia di dalam kondisi yang sangat-sangat terjepit sekarang ini. Kami bersyukur Indonesia mempunyai berbagai komoditi yang menjadi incaran dunia saat ini, yang menjadi kebutuhan dunia yang sedang kacau dan sedang perang ini. Bapak, Engkau menolong agar pemerintah ini bisa mengatur ekonomi ini dengan baik sehingga bangsa ini tidak terjerumus di dalam resesi. Bangsa-bangsa sedang mengalami kekacauan, inflasi yang sangat tinggi, harga melambung tinggi, menyebabkan masyarakat jatuh miskin. Tuhan menolong agar Indonesia tetap terpeliharakan. Memang berbagai pihak termasuk Presiden kami menyebutkan bahwa tahun depan suram, gelap, tidak ada yang tahu seperti apa. Tapi kami berdoa di dalam kondisi seperti ini, biarlah rakyat negeri ini tetap tenang menghadapi itu dan berikanlah hikmat kepada pemerintahan ini untuk mengatur ekonomi bisa berlangsung dengan baik. Di penghujung doa ini kami juga berdoa untuk KTT G20 yang akan dilakukan di Bali kiranya dapat berjalan dengan sukses, jauhkan dari mara bahaya. Dan biarlah pemerintah Indonesia bisa mengambil keuntungan di balik KTT ini, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami menyerahkan konferensi ini di dalam tangan pemeliharaan Kristus Tuhan juga. Amin. Saudara, saya berikan waktu untuk saudara bergumul, berdoa untuk pergumulan dari keluarga, pribadi. Ada cita-cita barangkali ya. Budiana barangkali mau doakan anak-anak, ya silakan ya. Yang lain apapun yang menjadi pergumulan silakan bawalah dalam doa saudara sekalian. Kami serahkan segala pergumulan kami, cita-cita, kerinduan kami, pergumulan, kesulitan, tantangan yang kami hadapi ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kami yakin seperti lagu yang kami nyanyikan terakhir tadi, Tuhan tidak akan melewati kami. Dalam pergumulan kami, Tuhan tetap bersama dengan kami. Jawaban Tuhan di waktu yang paling tepat kami nantikan. Terima kasih Bapa. Minggu ini kami ada perjamuan kudus, Tuhan juga pimpin, setiap orang bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, semua orang di antara kita percaya pada pemeliharaan Tuhan, amin? Beriman? Percaya pada pemeliharaan Tuhan? Amin? Oke, syukur. Saudara, apakah beriman pada pemeliharaan Allah itu membuat orang Kristen tidak perlu berupaya? Gak usah upaya, gak usah usaha begitu, karena Tuhan akan cukupkan. Tidak seperti itu, saudara. Ya, kita percaya Tuhan pelihara kita, tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Lalu yang kedua adalah beriman dan pada pemeliharaan Allah. Apakah membuat orang Kristen tidak perlu mengelola keuangan dengan baik? Perlu enggak?
Perlu, saudara. Nah, orang Kristen boleh nggak menabung? Apakah menabung itu berarti tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan? Bagaimana menurut saudara? Kan kita bilang kita percaya pada pemeliharaan Tuhan kan? Nanti kalau kita susah, Tuhan bisa, ya bisalah cara Tuhan sendiri. Nah kalau begitu kita nggak usah nabung kan Bu Diana? Apa begitu? Nggak usah atur keuangan. Hari ini kalau dapat sekian, habisin nggak apa-apa. Kalau perlu ya dapatnya 1.000, habisin 2.000 kan? Begitu. Karena apa? Besok pun Tuhan bisa berkati kita. Kita orang beriman ini, Tuhan kita pemelihara. Burung saja dipelihara oleh Tuhan. Ya kan? Masa Tuhan tidak pelihara kita? Anak-anak Tuhan yang oleh karena kita ini Kristus mati di atas kayu salib, diberikan nyawanya. Apalagi hanya sekedar roti 2 ketul, ikan 2 kilo. Nggak ada urusan dengan Tuhan, itu urusan sepele. Apa begitu saudara sekalian? Apa begitu? Tidak, saudara. Tidak. Orang Kristen percaya pada pemeliharaan Tuhan. Mari kita lihat Matius 6 ayat 26. Matius 6 ayat 26. Alkitab, saudara. Matius 6 ayat 26. Apa kata Alkitab? Saya mulai baca doli mas, supaya dapat konteksnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Oh, karena kita beriman, kita nggak usah khawatir kan? Apakah ini berarti kita tidak perlu melakukan bagian kita? Perhatikan saudara, dikatakan jangan khawatir. Mau makan apa, mau minum apa, jangan khawatir. Jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Pakaian apa nggak usah khawatir. Soal makan, minum, pakaian nggak usah khawatir. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur. Gak ada ya burung menabur ya. Gak ada tuh burung menabur. Dan tidak menuai. Dan juga tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Apakah di dalam ayat ini kita bisa menarik kesimpulan? Kita gak usah menabung. Lihat tuh. Yesus bilang burung gak menyimpan bekal di dalam lumbung. Bukan itu tafsiran yang baik, saudara sekalian. Ya, memang burung tidak menyimpan. Tapi jangan lupa di dalam perjanjian lama, di dalam Amsal, semut mengumpulkan untuk musim dingin ya. Jadi Tuhan memang menciptakan berbagai binatang dengan natur yang berbeda-beda, dengan sikap dan bukan sikap tapi sifat yang berbeda-beda. Burung memang tidak kumpulkan ya. Tapi semut melakukan hal seperti itu. Nah, saudara sekalian, adalah bijaksana apabila kita pahami ayat 26 ini, dikatakan burung di langit dipiara oleh Bapa. Persoalannya adalah kita coba pikirkan, apakah burung hanya mendekam saja di dalam sarang yang hangat? Bisa dapat makanan tidak? Tidak. Dia tidak akan dapat makanan. Bulir gandum, bulir padi tidak akan masuk ke dalam sarangnya kalau dia tidak turun, tidak terbang mencarinya. Bapak menyiapkan. Dia enggak menabur Pak Sudiman. Bapak siapkan buat burung-burung. Tapi burung-burung punya tugas untuk pergi mencari. Nah, jadi kita boleh saja dan memang harus kita percaya pada pemeliharaan Tuhan.
kebaikan Tuhan. Tapi jangan lupa ada bagian kita juga. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan dengan, mungkin kerja dengan keras. Tidak cukup kalau hanya kerja keras, juga harus bekerja dengan smart. Orang yang bekerja dengan keras setengah mati kadang-kadang nggak dapat apa-apa. Dapatnya sedikit. Tapi orang yang bekerja dengan smart, dengan pintar, dengan bijaksana, dia bisa kerja dengan relatif santai, dengan energi yang lebih sedikit, bahkan waktu yang lebih sedikit, tapi bisa menghasilkan begitu banyak. Tukang yang kerja keras adalah ketika dia bangun ya. Dia bangun misalnya, bangun ini 3 lantai. Dia akan pikul semen dari lantai 1 sampai ke lantai 3. Pikul 1 lebih 1. Oke? Itu adalah pekerja yang keras. Kerja keras itu ya. Tapi kerja yang smart seperti apa? Dia nggak akan pikul 1 demi 1 naik ke atas. Dia akan cari alat ya. Mungkin dia akan cari apa itu? Katrol. Kalau ada lift barang, lebih baik masukkan lift barang kan? Masukkan lift barang, tinggal pencet sampai lantai 3. Daripada 1 per 1 diangkat. Itu kerja keras banget, tapi tidak smart. Nah, saudara, burung dipelihara oleh Bapa, tapi burung juga punya kewajiban untuk mengerjakan. Itu juga. Lantas di dalam ayat ini memang jelas burung tidak mengumpulkan di dalam lumbung. Tapi manusia dalam hal ini diberikan hikmat, saudara. Kita percaya pada pemeliharaan Tuhan, tetapi kita adalah baik. Orang-orang Kristen menggunakan akal sehatnya untuk menata, mengatur ekonomi dengan baik. Saudara tahu nggak kenapa sebagian orang Tionghoa itu relatif bagus ekonominya? Relatif ya. Relatif, nggak semua. Di banyak tempat banyak orang Tionghoa juga kere. Tahu apa sebabnya? Karena orang Tionghoa punya pikiran ekonomis. Yang dia pikirkan adalah bagaimana kalau dia dapat itu menjadi modal. Kalau Kalimantan agak beda ya, Pak Sudiman ya. Banyak, manakah di Kalimantan banyak yang miskin? Apa sebabnya? Orang Kalimantan, orang kayak terutama, senangnya apa? Makan. Sama apa? Hiburan. Ini pokoknya makan aja. Waktu kita kecil Bu Diana, SD gitu kan ya, kita lagi berdiri ini. Kita berdiri, tiba-tiba ada teman kita, dia pakai lutut, dia sodok kita punya ini apa ini? Lipatan lutut kita. Kalau kita, ya namanya sodok begitu, lalu kita kan begini jadi kan ya. Mereka bilang apa? Pak Sudirman masih ingat nggak? Mereka akan bilang apa? Mosit cunyu ah. Ngerti nggak Pak Andi? Mosit cunyu ah. Pak Mulya nggak paham kan ya? Ibu Sioeng nggak paham? Itu artinya kagak makan babi. Betul ya Bu Susan ya? Pernah nggak digituin Bu Susan waktu kecil? Pernah ya? Hah? Karena bagi orang Kalimantan seminggu itu berapa kali makan babi Pak? Bisa ngutang nggak masalah. Yang penting babi harus makan. Maka babi itu sangat menderita di Kalimantan. Yang kedua hiburan. Rumah sana sekarang agak lumayan ya. Itu kalau 20-30 tahun lalu itu bisa reot kayak apa? Mau hancur kayak apapun. Gentengnya ada daun. Ini apa dindingin dari papan. Kadang-kadang kalau di kampung itu masih ada yang nggak pakai apa itu, masih pakai tanah itu, betul tanah di atas tanah itu. Tapi samping rumahnya ada apa Pak Sudiman? Parabola, betul nggak? Jadi mau makan, mau nonton, ya. Maka banyak yang kere. Kenapa? Nggak punya pikiran ekonomis. Yang penting kalau dapat makan, senang ya. Mana bisa maju kalau udah begitu? Sama kalau saudara pergi ke tempat-tempat yang
daerah agak dingin ya. Kalau ketemu di sana udah jam 9, jam 10, laki-lakinya masih pakai sarung ya. Oh, payah, nggak bisa maju. Karena ya itu mungkin dimanjakan oleh lagunya Kus Plus kali ya Pak Andi ya. Tongkat apa itu ditancap tuh jadi makanan kan ya. Nggak bisa maju. Nah sebagian juga kita lihat kawan-kawan kita, kenapa rakyat Indonesia itu banyak yang tetap begitu-begitu saja? Kenapa? Karena begitu ada sedikit langsung belanja tuh. Kalau di kampung langsung kawin satu lagi kan? Benar nggak? Kawan-kawan kita yang bekerja setiap tahun bekerja, kumpulin. Begitu mau lebaran pulang dia, balik sini apalagi? Habis lagi kan? Setiap tahun begitu. Ganti generasi, anaknya jadi pembantu juga. Maaf ya, saya itu pekerjaan yang halal. Tapi itu kan informal kan? Dari neneknya jadi pembantu, anaknya pembantu, cucunya jadi pembantu, nanti cicitnya juga pembantu. Jadi 4 generasi, 5 generasi ke depan tetap jadi pembantu. Kenapa? Gak punya pikiran bagaimana supaya bisa kelola hidup ini, ekonomi menjadi lebih baik. Gak punya kemampuan itu. Maka itu kemiskinan melahirkan kemiskinan, kebodohan melahirkan kebodohan. Saudara-saudara sekalian, jadi orang Kristen kita kelola finansial kita dengan baik, kelola dengan baik. Punya tabungan tidak berarti tidak beriman. Kita sedang menggunakan akal sehat kita mengatur. Bahwa kita sudah mengatur sedemikian rupa, tetap saja sulit. Nah itulah bagian kita beriman. Tapi sebelum beriman, usaha dulu dong. Apa yang kita lakukan? Jangan ada sedikit langsung jojoran. Ada habis jojoran. Akhirnya sulit ya, begitu musim sulit. Saya sudah lihat beberapa orang dalam keluarga besar. Begitu ada habis-habisan jojoran. Ya gak kira-kira ya. Wah begitu gak ada. Itu betul-betul tunggang balik ya. Jatuh bukan titik nol lagi. Minusnya minus banget tuh ya. Dan gak bisa bangun-bangun. Gak bisa bangkit-bangkit. Parah. Kenapa? Karena tidak mengatur dengan bijaksana. Dan perjanjian lama dalam kisah Yusuf misalkan. Ketika Firaun bermimpi, itu ada di Kejadian 41 ya. Bisa dibaca Kejadian 41, panjang sekali kisah itu. Firaun bermimpi, dia ada di sungai Nil. Dia lihat ada 7 lembu gemuk. Tiba-tiba dilahap oleh 7 ekor lembu yang kurus. Begitupun dengan mimpi bulir itu ya. Dia udah terbangun mimpi lagi kan ya. Dia gak bisa, gak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi itu. Sampai akhirnya kita tahu bagaimana Yusuf berhasil memecahkan misteri itu. Dan Yusuf lakukan adalah, dia bilang akan ada 7 tahun kemakmuran. Setelah itu akan ada 7 tahun penderitaan, kemiskinan, paceklik, musim kemarau. Itu akan terjadi, saudara sekalian. Dan itu betul ternyata. Apa yang dilakukan Yusuf adalah selama 7 tahun kemakmuran itu dia menabung kan? Dia kumpulkan semua ke dalam lumbung-lumbung untuk apa? Untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk yaitu masa paceklik itu. Nah sekarang saudara sekalian, pemerintah kita sudah berkali-kali mengumumkan bahwa kondisi tahun depan sepertinya suram. Kita boleh khawatir? Nah, jangan khawatir, itu kan ayat yang sudah kita baca tuh. Tetap beriman, tetap beriman. Tapi ada yang kita bisa lakukan. Lakukanlah bagian kita dengan baik. Kalau bisa punya tabungan, menabunglah. Kalau nggak bisa menabung gimana Pak? Ya boleh buat. Jalaninlah hidup dengan lebih beriman lagi saudara ya. Ya saya tahu ya di masa pandemi ini tentu saja ekonomi menjadi lebih ketat. Dulu masih bisa menabung, tapi sekarang agak sulit. Apa boleh buat ya? Berharaplah setelah gelombang ini lewat, kita akan masuk dalam ketenangan yang lebih baik lagi. Semoga Tuhan menolong kita. Saya berdoa agar semua orang di antara kita, termasuk orang yang tetap kuat secara ekonomi. Jangan sampai kita tua, gak berdaya secara ekonomi.
Kalau kita tidak berdaya secara ekonomi, mungkin anak kita peduli sama kita, menantu kita belum tentu peduli sama kita. Mungkin menantu kita peduli sama kita, tapi anak kita belum tentu peduli sama kita. Ini pahit, saudara-saudara ya. Gak enak didengar, gak enak dibicarakan. Tapi itu realita kan? Betul ya? Apakah semua orang Kristen sayang pada orang tuanya? Hah? Belum tentu ya. Maka itu yang terbaik adalah kita mengelola hidup kita dengan sebaik mungkin. Sampai kita masa tua pun sedapat mungkin kita tetap mandiri secara ekonomi. Sehingga kita tidak perlu sampai mengulurkan tangan kepada anak kita dan sebagainya. Semoga saudara sekalian ya. Tapi kalau saudara sudah berupah sekuat tenaga dan ternyata itu yang terjadi, apa boleh buat saudara sekalian? Apa boleh buat? Saudara sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Apa boleh buat ya? Jalanilah bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita saudara. Jadi beriman dan berupaya, beriman punya asuransi, nggak salah. Beriman menabung, tidak salah. Beriman mengatur keuangan, tidak salah. Beriman tapi dengan sembarangan, nah itu yang bermasalah sebetulnya. Imannya tidak bermasalah, tapi akal sehatnya nggak dipakai. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur pada Engkau ya Bapa untuk ayat firman yang mengingatkan kami tentang apa yang sudah kami lakukan di masa-masa yang sulit secara ekonomi. Kiranya Tuhan juga menolong agar kami bisa menata hidup kami. Barangkali bisa menurunkan juga standar hidup kami yang dulunya tinggi boleh lebih rendah sedikit untuk menyesuaikan kondisi yang tidak kondusif. Terlepas daripada itu, ajarilah kami untuk tetap beriman, tidak menjadi khawatir, apalagi menjadi ketakutan, percaya akan pemeliharaan Tuhan dan mampukan kami melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami berpisah, Tuhan sertai kami, peliharakan kami. Dalam Kristus Tuhan kami naikkan permohonan dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.